Uli dotiki na ho di joloni abang sani aman. Shalom dan selamat pagi untuk kita semuanya. Mari sejenak kita mendengarkan renungan hari ini yang tertulis pada kitab Amsal pasal yang ke-24 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Demikianlah bunyinya, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tentu saudara-saudari kita setuju dengan pernyataan rumah adalah kebutuhan mendasar bagi setiap orang yang hidup. Dan rumah pada saat ini menjadi fokus utama dalam kehidupan kita. Dan itu juga saat ini yang sedang disuarakan oleh para pemerintah kita di masa pandemi COVID-19. Seluruh kegiatan yang berada di luar dialihkan semua di dalam rumah. Jadi pada saat ini rumah bukan hanya saja sebagai tempat kita beristirahat, bukan hanya sebagai tempat kita berlindung atau bertemu dengan keluarga, tapi juga rumah sebagai tempat kita belajar, tempat kita bekerja, tempat kita mencari nafkah, sehingga ada istilah work from home atau dengan singkatan WFH. Dan bahkan juga kita juga sudah mengalami beribadah di rumah kita karena pandemi COVID-19 ini. Tentunya jika rumah sudah menjadi fokus kita saat ini, maka kita akan berusaha membuat dan menciptakan rumah kita senyaman mungkin agar kita bisa menghasilkan karya-karya yang baik, kita bisa bekerja dengan baik. Bahkan tidak sedikit juga kita memperluas ruang rumah kita agar kita merasa benar-benar nyaman dan lega di rumah kita sendiri. Saudara-saudari, renungan hari ini yang disampaikan oleh Raja Salomo mengajak setiap orang yang percaya untuk mampu menata rumahnya, menyusun rumahnya, bukan hanya sekedar dengan material yang mahal, yang mewah, dan yang benar-benar dicintai di dunia ini. Tetapi bagaimana rumah yang kecil dan sederhana mampu membuat kita nyaman, mampu membuat kita benar-benar betah untuk tinggal di rumah tersebut. Namun dalam hal ini yang diminta oleh Salomo bukan hanya merujuk kepada sebuah bangunan rumah, tetapi bagaimana itu menjadi gambaran kehidupan manusia. Bagaimana manusia yang hidup memiliki 3 aspek yang disebutkan oleh Salomo, yaitu yang pertama hikmat, kedua kepandaian, dan yang ketiga adalah pengertian yang berasal dari Allah. 3 hal tersebut merupakan peziarahan Raja Salomo ketika dia percaya kepada Allah dan ketika dia dipilih oleh Allah menjadi raja bagi bangsa Israel. Dia tidak membutuhkan semua yang ada di dunia ini. Ketika dia telah diberikan istana yang mewah, ketika dia diberikan kemegahan yang ada di tengah-tengah istana, satu yang dia rindukan adalah dia membutuhkan Allah sendiri. Dia berdoa ketika memimpin bangsa Israel, Allah memberikan hikmat kepada dia. Karena apa gunanya semua yang ada di kehidupan dia kalau dia tidak berhikmat? Ketika masalah datang ke tengah-tengah kehidupan Salomo, dia membutuhkan hikmat untuk mampu mengatasi itu semua, sehingga dia dikenal sebagai raja yang sangat berhikmat. Ketika dia mampu menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa yang dia pimpin. Lalu yang kedua, dia membutuhkan kepandaian. Dia tidak mau jadi orang yang bodoh. Dia harus jadi orang yang pandai, yang mampu memilah mana yang benar,
mana yang benar-benar betul di tengah-tengah kehidupan, sehingga dia bisa memimpin bangsa Israel. Lalu yang ketiga yang dia butuhkan adalah pengertian. Dia membutuhkan pengertian untuk bisa mengerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupan dia. Dia membutuhkan pengertian untuk mampu mengerti orang-orang yang di sekitar dia. Saudara-saudari, 3 hal tersebut juga kita butuhkan saat ini tengah-tengah pandemi COVID-19. Tidak ada yang lain yang kita butuhkan selain berhikmat kita. Selain kita bisa jadi orang yang pandai, selain kita bisa jadi orang yang berpengertian. 3 hal itu akan membentengi diri kita. 3 hal tersebut akan membuat kita kokoh, sebagaimana rumah yang selama ini kita idam-idamkan kita bangun dengan kokoh. Demikian juga lah diri kita sendiri yang percaya kepada Allah. Mari kita bentuk, mari kita isi dengan firman Allah yang selalu membentengi kita. Untuk itu saudara-saudari, mari kita bentuk, mari kita ciptakan diri kita dengan bisa menikmati betapa indahnya hidup bersama dengan Allah walaupun di tengah-tengah dunia ini. Mari kita ciptakan bagaimana indahnya di sorga walaupun kita ada di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan hiruk pikuk. Tetapi kita bisa merasakan bagaimana Allah menyertai kita dan memberkati kita. Terlebih untuk hari ini, mari kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan agar Dia memampukan kita melalui setiap tugas dan tanggung jawab kita, dan Dia memberikan sukacita atas hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Palape masa di ngolumon, Tuhan menjaga ho. Holong nado mangon di honho, Tuhan menjaga